Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang strategi dan bisnis hubungan pengelolaan. Nah, yang pertama, tugas strategis manajemen hubungan bisnis. Keputusan yang dibuat dalam rangka manajemen hubungan bisnis mempunyai dampak yang signifikan terhadap kelangsungan ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, beberapa penulis membedakan strategi pemasaran dari strategi kompetitif. Nah, yang pertama ini adalah strategi pemasaran yang suatu cara yang terencana dan terstruktur untuk menarik konsumen. Nah, yang kedua ada strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah rencana manajemen yang bertujuan untuk menenangkan persaingan dalam industri atau pasar tertentu. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif dalam konteks bisnis hubungan. Nah, apa artinya? Yaitu keunggulan yang terdiri dari komponen berbasis pelanggan dan komponen berbasis pemasok. Berbasis pelanggan komponennya adalah manfaat pelanggan yang tercermin dalam manfaat bersih relatif, sedangkan untuk berbasis pemasok tidak dapat bekerja untuk menutupi semua biaya tetap dan tidak dapat menghasilkan keuntungan sampai semua pelanggan telah diperiksa dengan cermat. Semakin tinggi biaya suatu pemasok, maka semakin kuat pula pengaruh jumlah terhadap keberadaan keunggulan pemasok. Berikutnya ada analisis strategi dalam konteks manajemen hubungan bisnis. Pengertiannya adalah pembahasan keunggulan kompetitif menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga objek yang harus dicermati untuk menentukan keunggulan, yaitu situasi pelanggan, keadaan persaingan, yang terakhir ada kemampuan perusahaannya sendiri. Nah, berikutnya ada kutub, ada contoh gambar di samping kiri ini yang menjelaskan tentang membentuk segitiga pemasaran di mana keunggulan kompetitif dapat ditentukan. Tugas analis untuk ini tentunya juga berlaku pada perusahaan yang melakukan pemasaran yang kegiatannya didedikasikan untuk hubungan bisnis yang jangka panjang tentunya. Nah, berikutnya ada tahapan manajemen hubungan bisnis. Ada 5 cara penulisan memberikan 5 fase, yaitu kesadaran, eksplorasi, ekspansi, komitmen, dan pembubaran. Nah, berikutnya ada pengaruh timbal balik hubungan bisnis dengan mereka lingkungan. Pertimbangan dari sudut pandang strategis mengenai dampak timbal balik dari hubungan bisnis dengan lingkungannya memainkan peran khusus, yaitu sumber daya ini bahkan mungkin dikembangkan bersama dalam hubungan bisnis, misalnya konsep logistik khusus atau teknologi produksi baru. Hal ini memberi pemasok lebih sedikit kelonggaran dalam hubungan bisnis. Skandal korupsi yang terjadi pada beberapa tahun terakhir dan penanganannya telah menyebabkan banyak perusahaan menerapkan langkah-langkah transparansi yang lebih kuat. Nah, yang ketujuh ada hubungan bisnis pemasok luar pemasaran. Nah, ini ada dua langkah yang diambil pemasok ketika berencana menjalin hubungan bisnis. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi jendela strategis. Nah, yang kedua ada memilih konsep masuk yang sesuai dengan jenis hubungan bisnis yang akan dimasuki. Selanjutnya, mempertahankan hubungan bisnis pemasaran dengan pemasok. Mempertahankan hubungan bisnis adalah situasi yang paling penting dan paling sering terjadi. Meskipun penelitian sebelumnya membahas secara khusus efek ikatan dari investasi tertentu dan biaya peralihan yang terkait sebagai alasan pelanggan tetap menjalin hubungan bisnis. Pengakhiran hubungan bisnis oleh pemasok, exit management. Meskipun secara umum diasumsikan bahwa hubungan bisnis adalah aset bagi pemasok dan mempertahankan pelanggan lebih masuk akal secara ekonomi dibandingkan akuisisi baru. Dalam kondisi apa yang lebih bermanfaat bagi pemasok untuk mengakhiri hubungan bisnis yang sudah ada daripada terus melanjutkannya? Konsekuensi dari pemutusan hubungan bisnis juga harus dipertimbangkan. Pertimbangan ini akan diperiksa pada bagian berikut. Pertama, alasan dan konsekuensi. Yang kedua, strategi komunikasi untuk mengakhiri hubungan bisnis tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.